Kamu mungkin berpikir bahwa orang yang sangat cerdas telah membuatnya sukses. Mereka pintar, mereka mungkin lebih sukses dan lebih pasti bahagia. Tentu saja, sebagian besar dari mereka punya kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki banyak keuntungan. Hal itu berkontribusi pada kesuksesan mereka. Tetapi itu tidak secara otomatis berarti kehidupan mereka lebih baik. Faktanya, ini terkait dengan meningkatnya ketidakpuasan dalam hidup. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa kelemahan menjadi orang yang sangat cerdas. Berikut adalah alasan utama mengapa orang-orang ini cenderung kurang bahagia dibandingkan dengan orang kebanyakan. Pertama, mereka memiliki standar yang tinggi dan perfeksionis. Mereka cenderung memiliki standar yang tinggi, dan mereka biasanya menetapkan tujuan berdasarkan apa yang menurut mereka mungkin dan belum tentu hal itu realistis. Mereka juga cenderung mengkritik diri sendiri karena mereka selalu berusaha memperbaiki diri. Kesalahan atau kegagalan apapun dapat menghancurkan orang yang sangat cerdas, terutama jika itu menyangkut sesuatu yang mempertaruhkan reputasi mereka. Mereka berusaha menjadi orang yang terbaik, mereka berusaha menjadi yang terbaik dalam segala hal, yang mereka lakukan, dan mereka mengharapkan hal yang sama dari orang lain, termasuk teman, anggota keluarga, dan kolega mereka. Jika harapan itu tidak terpenuhi, maka mereka akan mudah frustasi dan kecewa. Kedua, mereka menganalisis segalanya secara berlebihan. Orang yang sangat cerdas umumnya lebih waspada, dalam arti gaya berpikirnya ketika mereka dihadapkan pada situasi yang ambigu, mereka memiliki proses berpikir yang lebih intensif. Mereka juga cenderung mengalami lebih banyak stres daripada orang lain karena mereka memikirkan berbagai hal lebih dalam dan menyeluruh. Mereka menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang, sehingga mereka dapat mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan lebih mudah daripada kebanyakan orang. Dan ini membuat mereka khawatir tentang hal-hal yang bahkan tidak dipertimbangkan oleh orang lain. Masalah terbesar dengan ini adalah mereka terus-menerus menjalankan skenario yang mungkin terjadi di kepala mereka, yang menyebabkan mereka terlalu banyak berpikir dan merenungkan berbagai hal. Ketiga, mereka kurang bersosialisasi. Mereka juga memiliki lebih sedikit hubungan dengan orang lain. Kemungkinan penyebabnya adalah mereka biasanya introvert yang lebih suka menyendiri daripada berada di sekitar orang lain. Orang-orang ini cenderung lebih individualistis dalam pemikiran mereka, yang mempersulit mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial dan berteman dengan mereka yang tidak memiliki minat yang sama. Mereka juga lebih mungkin mengalami isolasi sosial karena mereka tidak ingin orang lain di sekitar mereka terlalu terlibat dalam kehidupan pribadi mereka. Keempat, mereka gampang bosan. Orang yang sangat cerdas memiliki batas kebosanan yang lebih rendah daripada mereka yang kurang cerdas. Jika ada sesuatu yang tidak cukup menantang atau merangsang, mereka akan bergerak dengan cepat tanpa terlalu memikirkannya. Kecerdasannya yang tinggi membuat mereka ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sehingga mereka selalu ingin belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjalani hal-hal baru. Hal ini dapat membuat mereka gelisah dan tidak puas dengan kehidupan karena mereka tidak pernah merasa memiliki cukup pengetahuan atau pengalaman. Kelima, mereka tidak mudah menetap. Orang yang sangat cerdas selalu mencari petualangan dan tantangan baru. Akan sulit bagi mereka untuk tinggal di satu tempat terlalu lama. Mereka cenderung memiliki banyak minat dan hasrat, jadi mereka juga cenderung berganti karir beberapa kali sepanjang hidup mereka. Selain itu, orang-orang ini sering kesulitan menemukan jodohnya, karena mereka menginginkan seseorang yang dapat mengimbangi mereka dan pikiran mereka yang menantang sesuatu yang kebanyakan orang tidak mampu melakukannya. Itulah sebabnya orang yang sangat cerdas sering tetap melajang. Keenam, mereka cenderung mengembangkan masalah psikologis. Kecerdasan tinggi sering dipandang sebagai berkah, tetapi seperti yang kamu lihat, itu juga bisa menjadi kutukan. Kemampuan mental yang memungkinkan seseorang untuk berprestasi di sekolah dan pekerjaan juga dapat menimbulkan masalah dengan perhatian, pengendalian diri, dan emosi. Faktanya, kecerdasan tinggi dikaitkan dengan peningkatan resiko gangguan psikologis. Tapi ini tidak terlalu mengejutkan karena kemampuan kognitif yang tinggi sering berjalan seiring dengan faktor lain, seperti perfeksionisme dan kecemasan. Oleh karena itu, individu yang sangat cerdas lebih mungkin menderita ADHD, OCD, atau gangguan bipolar. Ketujuh, mereka mudah kecanduan. Orang dengan kecerdasan tinggi lebih rentan terhadap kecanduan, dan sementara para peneliti tidak yakin mengapa hal ini bisa terjadi. Mereka memiliki beberapa teori. Yang pertama, orang yang sangat cerdas umumnya berpikiran lebih terbuka. Dengan demikian, mereka lebih cenderung mencoba hal-hal yang baru, termasuk mengkonsumsi narkoba
narkoba atau minum alkohol. Selain itu, mereka lebih cenderung menikmati zat pengubah pikiran karena otak mereka memproses informasi secara berbeda. Orang yang sangat cerdas sering dihadapkan pada banyak tantangan. Mereka cenderung berjuang lebih dari yang lain di masa muda mereka dan melalui kehidupan dewasa mereka, termasuk dalam hubungan mereka. Jika kamu orang yang sangat cerdas, pertimbangkan video ini sebagai salah satu cara untuk memastikan kualitas terbaikmu dapat digunakan semaksimal mungkin. Ketika kamu mengetahui tantangan yang mungkin kamu hadapi dalam hidup, kamu dapat menemukan cara untuk mengatasinya, sehingga keterampilanmu yang paling berharga dapat bersinar.